Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, para guru dan para pembelajar sekalian. Berikut adalah keterangan tentang pembelajaran berdiferensiasi yang nantinya akan menciptakan suatu iklim pembelajaran yang kita kenal dengan Merdeka Belajar. Selamat mengikuti. Langsung saja kita menyimak sebuah pernyataan dari Bapak Pendidikan Indonesia Ki Hajar Dewantoro yang mungkin menjadi konsep awal dari pembelajaran berdiferensiasi pada kurikulum merdeka ya. Berikut pernyataan Ki Hajar Dewantoro ya. Serupa seperti para pengukir yang memiliki pengetahuan mendalam tentang keadaan kayu, jenis-jenisnya, keindahan ukiran dan cara-cara mengukirnya. Seperti itulah seorang guru seharusnya memiliki pengetahuan mendalam tentang seni mendidik ya. Bedanya guru mengukir manusia yang memiliki hidup lahir dan batin ya. Tentu maksud dari pernyataan dari Ki Hajar Dewantoro ini adalah kita sebagai seorang pendidik dan pengajar, maka guru harus mengenal dengan baik karakteristik para murid-muridnya sehingga dapat merencanakan melaksanakan pembelajaran dengan pendekatan yang tepat sesuai dengan karakter dan kebutuhan belajar para murid ya. Dengan demikian dalam proses pembelajaran tercipta suasana yang menyenangkan dan kondusif dalam mencapai tujuan pembelajaran. Pendekatan pembelajaran yang berbeda-beda pada kelompok karakter peserta didik yang berbeda-beda pula inilah yang nantinya diharapkan tercipta suasana proses pembelajaran yang disebut dengan istilah merdeka belajar ya. Selanjutnya, bagaimana kurikulum yang fleksibel dapat diterapkan di sekolah atau madrasah yang dapat memberikan layanan pembelajaran yang bervariasi kepada peserta didik ya, atau yang dikenal dengan istilah teaching at the right level ya. Tentu yang dimaksud kurikulum yang fleksibel ini adalah kurikulum yang menawarkan pilihan belajar yang bervariasi. Kemudian kurikulum yang fleksibel ini adalah kurikulum yang menerapkan pendekatan konstruktivisme yang berpusat pada peserta didik, atau kurikulum yang diberikan kepada peserta didik dengan berbagai pilihan dan mengambil lebih banyak tanggung jawab untuk pembelajaran mereka sendiri ya. Di antara jawaban daripada kurikulum yang fleksibel itu adalah kurikulum yang menerapkan strategi pendekatan pembelajaran berdiferensiasi, yaitu pembelajaran yang mengakomodir kebutuhan belajar murid atau peserta didik ya. Diharapkan dengan pelayanan pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan murid, nanti akan tercipta suasana pembelajaran yang dikenal dengan merdeka belajar. Dan merdeka belajar ini adalah salah satu jargon dari penerapan kurikulum merdeka ya. Kemudian kita akan mengenal definisi, ciri-ciri dan contoh dari pembelajaran berdiferensiasi melalui diagram Fraser ya. Yang pertama, dalam pembelajaran berdiferensiasi secara definisi, pembelajaran berdiferensiasi adalah pembelajaran yang dirancang berdasarkan minat, profil belajar atau gaya belajar, dan kesiapan belajar siswa. Kemudian ciri-ciri dari pembelajaran berdiferensiasi adalah yang pertama, memiliki pendekatan yang berbeda antar murid ya. Yang satu dengan yang lainnya berdasarkan minat mereka, para murid, kemudian profil belajar dan kesiapan belajar. Kemudian ciri yang kedua, memiliki proses yang berbeda dan menghasilkan produk yang berbeda ya.
Kemudian contoh dari pembelajaran berdiferensiasi ya. Contohnya adalah pembelajaran yang menghasilkan produk yang berbeda sesuai dengan pendekatan minat dan gaya belajar murid, serta murid dibagi atas beberapa kelompok berdasarkan kebutuhan belajarnya. Tentu pembagian kelompok ini didahului dengan proses yang namanya tes diagnostik ya. Kemudian yang keempat, yang bukan contoh ya, adalah pembelajaran yang sama untuk semua murid tanpa memperhatikan kebutuhan belajar murid, dan pembelajaran yang tidak memperhatikan proses yang berbeda dan tergantung kepada kebutuhan belajar murid. Jadi ini kebalikan dari pembelajaran berdiferensiasi ya. Selanjutnya adalah ciri-ciri dari pembelajaran berdiferensiasi ya. Yang pertama adalah proaktif ya. Proaktif. Yang dimaksud dengan bersifat proaktif di sini adalah guru secara proaktif dari awal sudah mengantisipasi kelas yang akan diajarnya dengan merencanakan pembelajaran untuk peserta didik yang berbeda-beda ya. Yang kedua, menekankan kualitas daripada kuantitas ya. Dalam pembelajaran berdiferensiasi, kualitas dari tugas lebih disesuaikan dengan kebutuhan peserta didik. Jadi bukan berarti anak yang pandai setelah selesai mengerjakan tugasnya akan diberi lagi tugas tambahan yang sama, namun ia diberikan tugas lain yang dapat menambah keterampilannya ya. Ciri yang ketiga adalah berakar pada asesmen atau penilaian ya. Guru selalu melakukan penilaian atau mengasesmen para peserta didik dengan berbagai cara untuk mengetahui keadaan mereka dalam setiap pembelajaran, sehingga berdasarkan hasil asesmen tersebut guru dapat menyesuaikan pembelajarannya dengan kebutuhan mereka ya. Ciri yang keempat adalah menyediakan berbagai pendekatan, baik dalam konten, proses pembelajaran, produk yang dihasilkan, dan juga lingkungan pembelajaran ya. Dalam pembelajaran berdiferensiasi ada 4 unsur yang dapat disesuaikan dengan tingkat kesiapan peserta didik ya, dalam mempelajari materi, minat, dan gaya belajar mereka ya. Keempat unsur yang disesuaikan adalah konten, apa yang dipelajari, proses, bagaimana mempelajarinya, produk, apa yang dihasilkan setelah mempelajarinya, dan lingkungan belajar atau iklim belajarnya ya. Ciri yang kelima adalah berorientasi pada peserta didik ya. Tugas diberikan berdasarkan tingkat pengetahuan awal peserta didik terhadap materi yang akan diajarkan, sehingga guru merancang pembelajaran sesuai dengan level kebutuhan peserta didik ya. Guru lebih banyak mengatur waktu, ruang, dan kegiatan yang akan dilakukan peserta didik daripada menyajikan informasi kepada peserta didik ya. Kemudian ciri yang keenam adalah merupakan campuran dari pembelajaran individu dan klasikal ya. Guru memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk kadang-kadang belajar bersama-sama secara klasikal dan juga bisa belajar secara individu ya. Ciri yang terakhir adalah ciri yang ketujuh, bersifat hidup ya. Artinya guru berkolaborasi dengan peserta didik terus-menerus, termasuk untuk menyusun tujuan kelas maupun individu dari para peserta didik. Guru memonitor bagaimana pelajaran dapat cocok dengan para peserta didik dan bagaimana cara penyesuaiannya. Ini adalah ciri-ciri dari pembelajaran berdiferensiasi. Selanjutnya kita akan membahas tentang prinsip-prinsip pembelajaran berdiferensiasi ya.
dalam pembelajaran berdiferensiasi ada beberapa prinsip dasar yang harus diingat oleh guru dalam penerapannya. Menurut pendapat Tomlinson menjelaskan ada 5 prinsip dasar yang berhubungan dengan pembelajaran berdiferensiasi ya. Yang pertama adalah lingkungan belajar ya. Yang dimaksud lingkungan belajar ini meliputi lingkungan fisik sekolah dan kelas di mana peserta didik menghabiskan waktunya dalam belajar di sekolah ya. Iklim belajar merujuk pada situasi dan kondisi yang dirasakan peserta didik saat belajar ya. Relasi dan berinteraksi dengan peserta didik lain maupun gurunya. Di dalam pembelajaran, guru harus memberikan respon kepada peserta didik sesuai dengan kesiapan, minat, dan profil belajar mereka supaya kebutuhan mereka dalam belajar terpenuhi ya. Kemudian yang kedua adalah kurikulum yang berkualitas ya. Di dalam kurikulum yang berkualitas tentu saja harus memiliki tujuan yang jelas sehingga guru tahu ya apa yang akan dituju di akhir pembelajaran. Di samping itu, fokus guru dalam mengajar adalah pada pengertian peserta didik, bukan pada apa materi yang dihafalkan oleh peserta didik. Yang terpenting adalah pemahaman terhadap materi pelajaran yang ada di benak peserta didik sehingga dapat diterapkan dalam kehidupannya ya. Kurikulum ini haruslah membawa peserta didik kepada pengertian yang tepat tentang materi yang diajarkan, bukan kepada seberapa banyak peserta didik dapat menghafal materi yang diberikan. Di dalam kurikulum juga tergambarkan keterlibatan peserta didik dalam pembelajaran melalui tugas-tugas yang diberikan dan asesmen yang dikerjakan oleh peserta didik ya. Yang ketiga adalah asesmen berkelanjutan ya. Asesmen berkelanjutan ini ya, asesmen yang pertama adalah asesmen yang dilakukan oleh guru di awal pembelajaran ya. Sebelum guru membahas suatu topik pelajaran. Fungsi dari asesmen awal adalah mengetahui sampai sejauh mana peserta didik memahami bahan atau materi pelajaran yang akan dipelajari ya. Asesmen yang kedua yang perlu dilakukan adalah asesmen formatif, yaitu asesmen untuk mengetahui apakah masih ada materi yang belum jelas, sulit dimengerti oleh para peserta didik. Jadi asesmen formatif ini bersifat diagnostik ya, karena melalui asesmen formatif ini guru dapat mengetahui apakah para peserta didik sudah mengerti suatu materi pelajaran yang dibahas atau masalah-masalah apa yang dihadapi peserta didik sehingga sulit mengerti materi pelajaran. Ini adalah asesmen yang kedua. Kemudian selama pembelajaran berlangsung ya, guru memperhatikan bagaimana peserta didik belajar, apakah ada yang perlu dibantu dalam mengerjakan tugas yang diberikan atau perlu dijelaskan ulang dalam proses pembelajaran yang dilakukan oleh guru ya. Setelah pembelajaran berakhir, guru kembali melakukan evaluasi sebagai penilaian hasil belajar di akhir mempelajari suatu materi pembelajaran ya. Kemudian yang keempat adalah pengajaran yang responsif ya. Melalui asesmen formatif, guru dapat mengetahui apa kekurangan-kekurangannya dalam membimbing peserta didik untuk memahami isi pelajaran ya. Setelah mengetahui hal-hal tersebut, guru harus merespon dan mengubah pengajarannya sesuai dengan kebutuhan para peserta didik yang ada di kelasnya ya. Dan yang terakhir, yang kelima adalah kepemimpinan dan rutinitas kelas ya. Guru yang baik adalah guru yang dapat mengelola kelasnya dengan baik ya. Kepemimpinan di sini diartikan bagaimana guru dapat memimpin peserta didiknya agar dapat mengikuti pembelajaran
dalam iklim pembelajaran dan situasi yang kondusif melalui kesepakatan kelas yang ditetapkan bersama. Sedangkan rutinitas di kelas mengacu pada keterampilan guru dalam mengelola atau mengatur kelasnya dengan baik melalui prosedur dan rutinitas di kelas yang dijalankan peserta didik setiap hari, sehingga pembelajarannya dapat berjalan dengan efektif dan efisien ya. Ini adalah prinsip-prinsip pembelajaran berdiferensiasi ya. Selanjutnya kita akan membahas tentang elemen yang berdiferensiasi ya. Elemen yang pertama adalah konten, yang kedua adalah proses, yang ketiga adalah produk, dan yang keempat adalah lingkungan belajar. Yang dimaksud dengan elemen yang berdiferensiasi di sini adalah baik konten, proses, produk maupun lingkungan belajar. Ini guru bisa menyesuaikan dengan kondisi karakteristik peserta didik pada kelompok-kelompok tertentu yang sudah dikelompokkan setelah melakukan tes diagnostik ya. Selanjutnya akan kita bahas sebagai berikut. Yang pertama adalah konten. Konten ini adalah materi yang akan diajarkan oleh guru. Menyesuaikan apa yang akan diajarkan oleh guru atau apa yang akan dipelajari oleh peserta didik berdasarkan tingkat kesiapan dan minat peserta didik dan berdasarkan profil atau gaya belajar yang dimiliki oleh masing-masing peserta didik. Jadi konten ini bisa berdiferensiasi, bisa mengalami perbedaan pada kelompok karakteristik peserta didik yang satu dengan yang lain berdasarkan kesiapan minat peserta didik dan berdasarkan gaya belajar peserta didik ya. Yang kedua adalah proses ya. Proses ini kegiatan yang bermakna bagi peserta didik sebagai pengalaman belajarnya di kelas, bukan kegiatan yang tidak berkorelasi dengan apa yang sedang dipelajari ya. Jadi kegiatan-kegiatan proses pembelajaran ini diusahakan menjadi sebuah proses pembelajaran yang bermakna. Artinya peserta didik punya pengalaman belajar dari proses pembelajaran yang dilakukan oleh guru kepada para muridnya ya. Kemudian produk ya, hasil akhir dari pembelajaran untuk menunjukkan kemampuan pengetahuan, keterampilan dan pemahaman peserta didik setelah menyelesaikan satu unit pembelajaran atau bahkan setelah membahas materi pelajaran selama satu semester. Produk ini sifatnya sumatif dan perlu diberi nilai. Nanti juga sebagai laporan pencapaian kompetensi peserta didik ya. Kemudian yang terakhir adalah lingkungan belajar ya. Lingkungan belajar ini secara personal, sosial dan fisik ya. Lingkungan belajar juga harus disesuaikan dengan kesiapan peserta didik dalam belajar, minat mereka dan profil belajar atau gaya belajar mereka agar mereka memiliki motivasi yang tinggi dalam belajar ya. Ini adalah keterangan-keterangan komponen-komponen yang bisa mengalami diferensiasi. Nanti di akhir dari pembahasan ini biar memudahkan pemahaman tentang keterangan-keterangan yang kita sampaikan, akan kita berikan contoh-contohnya ya Bapak Ibu ya. Selanjutnya adalah keragaman atau karakteristik peserta didik ya. Ini ditinjau dari 3 aspek. Yang pertama adalah kesiapan belajar, yang kedua adalah minat, dan yang ketiga adalah profil belajar ya. Selanjutnya akan kita jelaskan. Yang pertama kesiapan belajar ya. Kesiapan belajar ini
sejauh mana kemampuan pengetahuan dan keterampilan peserta didik dalam mencapai tujuan pembelajaran ya. Pengetahuan dan keterampilan awal apa yang sudah dimiliki oleh peserta didik terhadap materi pelajaran yang akan dibahas ya. Kemudian yang kedua, minat ya. Minat memiliki peranan yang besar untuk menjadi motivator dalam belajar ya. Guru dapat menanyakan kepada peserta didik apa yang mereka minati, hobinya apa atau pelajaran yang disukai. Peserta didik akan mempelajari dengan tekun hal-hal yang menarik minat mereka masing-masing ya, karena sesuai dengan kegemarannya ya. Kemudian profil atau gaya belajar. Profil atau gaya belajar peserta didik mengacu pada pendekatan atau bagaimana cara yang paling disenangi peserta didik agar mereka dapat memahami pelajaran dengan baik ya. Gaya belajar yang kita kenal pada peserta didik itu ada yang gaya belajarnya auditori, mendengar, ada yang visual, melihat, ada yang kinestetik ya. Kinestetik itu aktif, bergerak ya. Kemudian ada yang secara berkelompok, ada yang secara sendiri dan lain sebagainya. Ini adalah penjelasan tentang karakter peserta didik ya. Nah, selanjutnya Bapak Ibu ya, dalam pembelajaran berdiferensiasi ada 4 komponen yang bisa berdiferensiasi dalam pembelajaran. Ini disesuaikan dengan kesiapan belajar, minat dan bakat peserta didik, dan profil atau gaya belajar peserta didik ya. Jadi ini ada 4 ini yang bisa berdiferensiasi. Guru bisa melakukan perlakuan yang berbeda pada murid berdasarkan 3 aspek karakteristik murid yang ada di bawah ini ya. Selanjutnya adalah kita akan membahas tentang tahapan penerapan pembelajaran berdiferensiasi ya. Tahap awal adalah pemahaman yang mendalam tentang kurikulum ya. Yang kedua adalah perubahan pola pikir guru dari pembelajaran yang berorientasi pada target capaian nilai akhir dan ketuntasan konten belajar menuju ke pembelajaran yang lebih berorientasi pada peserta didik ya. Ini langkah-langkah yang dilakukan dalam tahap awal penerapan pembelajaran berdiferensiasi. Tahap yang pertama, perancangan pembelajaran ya. Sebagai perancang pembelajaran, guru perlu memahami kurikulum dan menempatkan fokus pada tujuan-tujuan yang lebih bermakna yang ingin dicapai, bukan sekedar ketuntasan konten semata. Pembelajaran yang bermakna merupakan pembelajaran yang melibatkan fisik, emosi, dan stimulus yang tepat untuk merangsang proses berpikir ya. Berangkat dari hal inilah guru perlu memiliki kesadaran dan pemahaman mengenai keberagaman peserta didik yang memerlukan intervensi secara berbeda. Untuk itu, guru dituntut untuk mampu merancang modul ajar yang mengkonkretkan hal-hal yang akan dilakukan di kelas ya. Yang kedua adalah fasilitator pembelajaran ya. Fasilitator pembelajaran di sini adalah guru perlu memiliki kemampuan melakukan refleksi, mampu berpikir dan bertanya mengenai proses berpikir sendiri. Selain itu, penting bagi seorang guru untuk memiliki kemampuan komunikasi yang memberdayakan peserta didik agar mampu mandiri dan memanfaatkan potensi dirinya ya. Yang ketiga adalah motivasi belajar ya. Motivasi belajar di sini adalah memastikan kondisi yang membuat guru dan peserta didik nyaman untuk mengakomodasi unsur keberagaman dengan tetap mengedepankan empati dan harmoni ya. Ini tahap awal
dari penerapan pembelajaran dengan pendekatan berdiferensiasi ya. Selanjutnya adalah tahap yang kedua, yakni tahap pelaksanaan ya. Tahap pelaksanaan yang pertama dimulai dari asesmen diagnostik ya. Seperti yang terlihat pada bagan ini ya. Pembelajaran berdiferensiasi ini yang menjadi ciri khas adalah melakukan asesmen diagnostik ya. Asesmen diagnostik itu merupakan tahapan yang paling mendasar dilakukan dalam sebuah proses pembelajaran yang berdiferensiasi ya. Asesmen diagnostik ini ada dua, asesmen diagnostik kognitif, antara lain adalah tahapan penguasaan kompetensi literasi dan numerasi yang merupakan kompetensi minimal peserta didik untuk mampu belajar ya. Tingkat pengetahuan awal pada sebuah mata pelajaran serta cara belajar ya. Yang kedua adalah asesmen diagnostik non kognitif ya. Dapat diperoleh informasi lain mengenai profil peserta didik, minat dan bakat serta kesiapan belajar secara psikologis ya. Kemudian di sini ada kurikulum yang menyangkut tujuan pembelajaran ya, untuk memastikan terlaksananya prinsip teaching at the right level ya, di mana peserta didik sungguh-sungguh mendapatkan pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan dan profil belajarnya. Sejalan dengan asesmen diagnostik, perlu pula dilakukan analisis kurikulum. Analisis kurikulum membantu guru untuk mempersiapkan rencana pembelajaran yang akan dijadikan acuan saat melakukan aktivitas pembelajaran. Kemudian juga ada aktivitas murid yang mengenai kesiapan, minat, cara belajar dan lain sebagainya. Kemudian di sini ada konten. Konten itu apa? Cakupan materi yang akan diajarkan kepada peserta didik. Kemudian dalam proses pembelajarannya, bagaimana guru merancang pembelajaran dan mengelompokkan murid hasil dari asesmen diagnostik ya. Dari proses ini nanti pada akhirnya akan terbentuk sebuah produk ya, untuk kita asesmen atau untuk kita nilai ya. Kemudian setelah proses penilaian, kita adakan sebuah proses evaluasi atau sebuah proses refleksi ya. Ini adalah tahap pelaksanaan ya. Selanjutnya adalah tahap evaluasi. Pada tahap evaluasi ini dilakukan asesmen sumatif ya, di akhir pembelajaran. Asesmen sumatif ini akan dianalisis untuk untuk mengetahui capaian dan perkembangan peserta didik. Tentu ini tidak semata-mata untuk menjustifikasi perolehan nilai para peserta didik, tapi tetap tujuan utama dari proses untuk mengetahui capaian dan perkembangan peserta didik ini adalah untuk dilakukannya sebuah proses refleksi ya. Dari proses refleksi ini akan menjadi sebuah bahan perbaikan untuk merancang pembelajaran berikutnya. Ini adalah tahapan-tahapan dari siklus proses pembelajaran berdiferensiasi. Baik, selanjutnya kita akan membahas bagaimana penilaian pembelajaran berdiferensiasi ya. Penilaian untuk rapot ditentukan oleh 3P ya. P yang pertama itu adalah penampilan ya. Penampilan mengacu pada pencapaian peserta didik terhadap kriteria yang telah ditentukan oleh guru sesuai dengan tujuan pembelajaran yang sudah ditetapkan. P yang kedua adalah proses ya. Proses adalah penilaian terhadap kebiasaan peserta didik dalam mengerjakan tugas dan keterlibatan dalam pembelajaran selama mengikuti proses pembelajaran. Dan P yang ketiga adalah progres ya. Progres adalah penilaian
untuk melihat kemajuan peserta didik dari tugas pertama sampai tugas terakhir ya. Ini adalah penjelasan-penjelasan tentang penilaian pembelajaran berdiferensiasi. Baik, selanjutnya adalah untuk memperkuat pemahaman kita masuk pada contoh-contoh pembelajaran berdiferensiasi ya. Yang pertama adalah pembelajaran berdiferensiasi konten ya. Satu, contoh diferensiasi konten berdasarkan gaya belajar peserta didik ya. Misalkan seorang guru IPA kelas 4 SD sedang mengajarkan mengenai ekosistem. Setelah melakukan analisa profil belajar dan kebutuhan peserta didik, guru memberikan materi sesuai dengan profil belajar peserta didik. Tipe peserta didik audiovisual, materi melalui video pembelajaran. Sedangkan pada peserta didik dengan karakter gaya belajar kinestetik, guru memberikan sebuah proses pembelajaran yakni mengobservasi lingkungan sekitar. Kemudian tipe belajar audio, mendengarkan lagu tentang makhluk hidup ya. Dengan memberikan materi melalui video, observasi lingkungan sekitar dan bernyanyi, kebutuhan peserta didik akan visual, kinestetik dan audio terpenuhi ya. Jadi tiap kelompok karakter peserta didik ini diberikan konten yang berbeda-beda oleh guru ya. Ini contoh yang pertama ya. Kemudian pembelajaran berdiferensiasi konten, misalkan contoh diferensiasi konten berdasarkan kesiapan belajar peserta didik ya. Seorang guru matematika di kelas 7 sedang mengajarkan mengenai penanganan data dan statistik ya. Setelah melakukan analisa profil dan kebutuhan peserta didik, guru kemudian mendapati peserta didik dapat dibagi menjadi 3 kelompok ya. Misalkan kelompok pertama peserta didik yang sudah memahami konsep dasar statistik, mean, median, modus. Kelompok yang kedua diberikan materi yakni harus mengulangi pemahaman dalam mean, median, modus ya. Kelompok yang ketiga peserta didik yang sudah siap diberikan tantangan dalam penanganan data. Jadi guru tersebut kemudian membagi aktivitas kelas berdasarkan diferensiasi konten ya. Misalkan sebagai berikut diferensiasi kontennya ya. Untuk kelompok 1 yang sudah paham, ini studi kasus peserta didik kelompok 1 yang sudah memahami konsep dasar mean, median, modus, berlatih menggunakan studi kasus dari guru dengan kompleksitas yang lebih ya. Ini karakteristik kelompok siswa yang pertama. Kemudian kelompok siswa yang kedua yang masih mengulang diberikan latihan. Untuk peserta didik kelompok 2 dijelaskan ulang, kemudian mengerjakan latihan soal yang sudah pernah dilakukan di kelas bersama dengan guru sebagai penguatan materi. Sedangkan kelompok siswa yang ketiga yang siap diberi tantangan, ini diberikan praktek mandiri untuk peserta didik kelompok 3, mengadakan survei dan mengumpulkan data dari sekolah, lalu mengelompokkan data menjadi mean, median, dan modus ya. Selanjutnya, bagaimana contoh pembelajaran berdiferensiasi konten yang berdasarkan minat peserta didik ya. Misalkan seorang guru sastra Inggris di kelas 10 sedang mengajarkan mengenai menulis analisis perbandingan 2 karya sastra puisi. Setelah melakukan analisa profil dan kebutuhan peserta didik, guru kemudian mendapati peserta didik memiliki minat yang berbeda-beda. Kemudian guru memberikan 2 puisi kepada peserta didik berdasarkan minatnya masing-masing. Kelompok peserta didik yang menyukai alam diberi puisi yang berhubungan dengan alam. Kemudian kelompok peserta didik yang menyukai musik diberi puisi yang dimusikalisasi atau puisi yang berhubungan dengan seni instrumen musik ya. Kelompok peserta didik yang menyukai hal-hal bersifat teoritis diberikan puisi dengan berhubungan dengan hal-hal filosofis, proses berpikir abstrak, perenungan diri, dan lain-lain ya. Sedangkan kelompok peserta didik yang menyukai hal-hal sosial diberi puisi yang berhubungan dengan masalah sosial, keadaan masyarakat,
persamaan hak, emansipasi, toleransi, dan lain sebagainya. Ini contoh diferensiasi konten berdasarkan minat peserta didik ya. Kita lanjut pada contoh berikutnya ya. Ini adalah pembelajaran berdiferensiasi proses ya. Contoh diferensiasi proses berdasarkan kesiapan belajar peserta didik ya. Seorang guru matematika kelas 3 sedang mengajarkan mengenai perkalian 2 digit ya. Guru melakukan pre-assessment dan mendapatkan pemetaan berdasarkan pemahaman konsep perkalian. Berdasarkan kesiapan anak yang didapatkan dari pre-assessment, guru mengenalkan perkalian dalam beberapa cara. Kelompok peserta didik yang pertama yang masih membutuhkan media untuk penjumlahan diberikan melalui penjumlahan berulang menggunakan tabel angka. Sedangkan kelompok kedua, peserta didik yang mulai lancar penjumlahan berulang tanpa media menggunakan pola dari hitung lompat. Kemudian ada kelompok yang ketiga, kelompok peserta didik yang sudah lancar menyelesaikan perkalian menggunakan beberapa strategi mental math untuk mulai lancar perkalian ya. Ini berdiferensiasi proses berdasarkan kesiapan belajar peserta didik ya. Kemudian ini adalah contoh pembelajaran berdiferensiasi proses berdasarkan minat peserta didik ya. Di kegiatan matematika kelas 2 misalkan mengenai satuan ukur, peserta didik dapat mencoba menggunakan mistar untuk mengukur panjang objek yang sesuai dengan minatnya. Kelompok peserta didik yang pertama yang menyukai alam dapat mengukur lingkar pohon, tinggi tanaman, dan lain sebagainya. Kelompok kedua, peserta didik yang menyukai seni dapat mengukur dekorasi atau hiasan yang ada di kelas ya. Misalkan seperti itu ya. Kemudian yang kelompok yang ketiga, peserta didik yang menyukai kegiatan fisik dapat mengukur jauh atau tinggi lompatan yang dapat dilakukannya. Peserta didik menjelaskan bagaimana proses mereka mengukur objek tersebut dan menjelaskan tantangan dalam mengukur objek tersebut ya. Ini contoh diferensiasi proses berdasarkan minat peserta didik. Selanjutnya adalah contoh diferensiasi proses berdasarkan gaya belajar ya. Misalkan di kegiatan IPA kelas 3 mengenai sistem pencernaan, peserta didik dapat menggali informasi mengenai sistem pencernaan dari berbagai media berdasarkan gaya belajar peserta didik. 1. Audiovisual. Peserta didik yang gaya belajarnya audiovisual ini menggali informasi melalui video pembelajaran. Tipe gaya belajar kinestetik menggali informasi lingkungan sekitar. Sedangkan peserta didik yang gaya belajar visual menggali informasi melalui buku dan infografik ya. Ini diferensiasi proses berdasarkan gaya belajar peserta didik ya. Contoh yang selanjutnya adalah pembelajaran berdiferensiasi produk ya. Contoh diferensiasi produk berdasarkan minat peserta didik. Misalkan seorang guru bahasa Indonesia kelas 5 memiliki tujuan pembelajaran agar peserta didik mampu menganalisis ide utama dari bacaan. Oleh karena itu di akhir pembelajaran, guru tersebut memberikan pilihan kepada peserta didiknya untuk mengerjakan asesmen sumatif berdasarkan minat peserta didik. Kelompok pertama, peserta didik yang gemar menulis dapat menganalisis ide utama bacaan melalui tulisan dari cerita yang dipilih oleh peserta didik. Kelompok kedua yang gemar bercerita atau berbicara dapat menganalisis ide dari bacaan yang dipilihnya melalui video atau presentasi di depan kelas ya. Kemudian untuk yang kelompok ketiga, kelompok peserta didik yang meminati hal-hal yang berhubungan dengan ruang atau bangun geometri dapat membuat analisis ide utama bacaan dan menyusunnya dalam sebuah bangun ruang ya. Ini contoh diferensiasi produk berdasarkan minat peserta didik ya. Baik, kita lanjut pada contoh berikutnya, pembelajaran berdiferensi produk.
berdasarkan kesiapan belajar peserta didik. Misalkan dalam pembelajaran matematika di kelas 7 yang sedang membahas mengenai penanganan data dan statistik ya, guru mendapatkan informasi melalui asesmen diagnostik. Guru kemudian dapat membedakan produk akhir setiap kelompok peserta didik ya. Kelompok pertama, kelompok peserta didik yang masih harus mengulangi pemahaman dalam MEAN, median, modus akan diberi tugas menampilkan laporan analisis sebuah data melalui sebuah tabel dan diagram sederhana. Kelompok yang kedua, peserta didik yang sudah memahami konsep dasar statistik, MEAN, median, modus akan diberi tugas menampilkan laporan analisis dua buah data menggunakan sebuah model diagram. Kelompok yang ketiga, kelompok peserta didik yang sudah siap diberikan tantangan dalam penanganan data akan diminta untuk menampilkan laporan analisis dua buah data dalam berbagai model diagram ya. Lanjut ke contoh diferensiasi produk berdasarkan gaya belajar ya. Misalkan tujuan pembelajaran IPS di SMA kelas 10 adalah mengimplementasikan fungsi manajemen dalam kegiatan sekolah. Dengan mempertimbangkan profil belajar peserta didik sesuai dengan preferensi belajarnya, peserta didik dapat melaporkan kegiatan mereka terkait manajemen kegiatan sekolah melalui produk yang berbeda. Kelompok pertama, peserta didik yang cenderung belajar secara visual dapat memilih produk akhir berupa poster, cerita bergambar atau komik untuk menjelaskan manajemen kegiatan sekolah yang telah dilakukan ya. Kelompok yang kedua, peserta didik yang cenderung belajar lebih baik secara kinestetis dapat membuat produk akhir berupa role play, bermain peran dengan memperagakan manajemen kegiatan sekolah menggunakan properti atau alat bantu ya. Kelompok yang ketiga adalah peserta didik yang cenderung belajar secara audio dapat membuat podcast atau video pendek yang menjelaskan manajemen kegiatan sekolah yang telah dilakukan. Ini contoh diferensi produk ya, berdasarkan gaya belajar ya. Kemudian contoh diferensi lingkungan belajar berdasarkan kesiapan belajar ya. Misalkan guru membagi ruangan menjadi 3 kelompok sesuai dengan kesiapan belajar masing-masing peserta didik. Setelah penjelasan awal, guru membagi para peserta didik sesuai dengan kesiapan mereka. Kemudian meminta mereka untuk pergi ke sentra belajarnya masing-masing. Di setiap sentra, guru sudah menyiapkan materi pelajaran sesuai kesiapan belajarnya ya. Sentra 1 atau kelompok 1 untuk peserta didik dengan kesiapan belajar awal. Sentra 2 untuk peserta didik dengan kesiapan belajar menengah. Dan sentra 3 atau kelompok 3 untuk peserta didik dengan kesiapan belajar lanjutan. Selanjutnya adalah contoh diferensiasi lingkungan belajar berdasarkan minat peserta didik. Misalkan pembagian sentra atau pojok belajar berdasarkan minat. Seperti misalnya pada pembelajaran bahasa Inggris ya, guru membagi sentra berdasarkan sentra 1 untuk peserta didik yang menyukai teknologi disediakan komputer atau tablet untuk membuat infografis atau mendengarkan rekaman audio. Sentra 2 untuk peserta didik yang gemar membaca disediakan perpustakaan mini dengan buku-buku yang sesuai materi. Sedangkan sentra 3 atau kelompok 3 untuk peserta didik yang menyukai seni disediakan berbagai media seni untuk menginterpretasikan tulisan dalam bentuk karya seni. Lanjut ke contoh diferensiasi lingkungan belajar berdasarkan gaya belajar ya. Ruang kelas dikondisikan dengan menyediakan pilihan tempat duduk yang menghadap jendela untuk peserta didik yang mudah teralihkan oleh gerakan temannya. Karpet dan sofa dapat dipilih peserta didik yang membutuhkan ruang untuk bergerak. Peserta didik yang mudah teralihkan oleh suara di sekitarnya diizinkan menggunakan headphone ya. Untuk pelajaran matematika SD misalnya, ruang kelas disesuaikan dengan pertama, menyediakan berbagai permainan seperti engklek atau
Galasin berhitung untuk peserta didik dengan gaya belajar kinestetis. Kemudian menyediakan poster, infografis, atau bahkan untuk peserta didik dengan gaya belajar visual, dan menyediakan lagu, film dengan musik, dan kelompok diskusi untuk peserta didik dengan gaya belajar auditori. Ini contoh diferensiasi lingkungan belajar berdasarkan gaya belajar ya. Demikian keterangan-keterangan mengenai pembelajaran berdiferensiasi beserta contoh-contohnya. Mudah-mudahan keterangan ini ada guna dan manfaatnya. Sekian saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.